SMK Wisda Karya Kudus atau mengenal lebih dekat tuh SMK Wisda Karya Kudus bagaimana. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Patricia. Berhubung hari ini adalah hari kelautan atau hari kemaritiman, selamat untuk Bapak untuk hari ini, hari kelautan. Di sini bintang tamu kita ada Bapak Fahrudin SPT selaku Kepala Sekolah SMK Wisda Karya Kudus. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Dan ada juga Bapak Haji Stekno, ahli nautika kapal niaga selaku Ketua Jurusan Nautika Kapal Niaga. Selamat pagi Bapak. Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Dan ada yang terakhir ada juga Bapak Bagus Wondogeni selaku Ketua Jurusan Teknika Kapal Niaga. Selamat pagi Bapak. Kali ini saya akan membahas mengenai selayan pandang SMK Wisda Karya Kudus, dan juga hari ini sangat kreatif, yaitu pada tanggal 25 Juni ini dikatakan Hari Kelautan Sedunia. Langsung saja kita bahas wawancara kepada Bapak Fahrudin. Pak, hari ini kan kita membahas tema mengenai selayan pandang SMK Wisda Karya Kudus, Pak. SMK Wisda Karya Kudus itu dibangun pada tahun berapa ya Pak? Kok bisa dikatakan itu SMK Wisda Karya Kudus? Itu kan pemikirannya Wiska, Wisda Karya Kudus itu bagaimana Pak? Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Pelaut untuk rekan-rekan pelaut seluruh dunia, rekan pelaut di Indonesia. Selamat merayakan hari kita bersama. Semoga pelaut di Indonesia, pelaut di seluruh dunia tetap jaya ke depannya. Berkaitan dengan apa dan bagaimana SMK Wisda Karya Kudus, sedikit kami berikan gambaran. Kami SMK Wisda Karya Kudus sebetulnya bukan SMK baru di Kudus, di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kami sudah cukup lama melaksanakan kegiatan pendidikan di bidang kejuruan. Tahun 1971, tepatnya pada tanggal 2 Januari, kami mulai melaksanakan kegiatan pendidikan di pendidikan kejuruan. Awal berdiri namanya adalah STM Pemda, Sekolah Teknologi Menengah Pemda Kudus. Karena kebetulan berdirinya sekolah ini diinisiasi oleh beberapa pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan beberapa praktisi dari industri membentuk namanya STM Pemda tahun 1971. Seiring waktu berjalan, karena nama Pemda sesuai dengan regulasi pemerintah tidak boleh dipakai sebagai nama lembaga pendidikan, maka pada sekitar periode tahun 80-an berganti nama menjadi STM Wisda Karya Kudus. Filosofinya sederhana sih. Jadi orang sekolah setelah selesai 3 tahun pembelajaran, lulus, kemudian melakukan atau melewati prosesi wisuda, dan setelah wisuda harus bisa berkarya. Jadi filosofinya seperti itu sebenarnya. Jadi sekolah, lulus, di wisuda, kemudian berkarya. Itu dulu. Seiring waktu berjalan, tahun 90-an, kebijakan dari pemerintah pusat, nama STM berganti menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga sampai dengan sekarang namanya SMK Wisda Karya Kudus. Kalau dulu sekolah selesai, lulus, di wisuda, kemudian berkarya. Kalau sekarang berbeda. Di sekolah selesai, lulus, sebelum lulus harus sudah bisa berkarya. Jadi ditarik ke depan, berkaryanya harus sebelum mereka lulus. Sehingga apa? Dituntut sekolah harus selalu meningkatkan kemampuan. Sekian tahun sampai dengan sekitar tahun 2014 kita fokus di
pendidikan kejuruan teknologi. Baru kemudian setelah 2014 ini ada beberapa perubahan-perubahan berkaitan dengan pengembangan yang ada di sekolah. Itu sekilas perjalanan SMK Wisudakara Kudus periode tahun 70-an sampai dengan sekarang tahun 2020. Itu Pak, ceritanya seperti itu. Terima kasih Bapak. Langsung ke Bapak Sutekno. Pak, kalau di kalangan umum ini Pak, di kalangan masyarakat, nautika, jurusan nautika itu berkaitan dengan kerjanya tuh di bridge, di anjungan, bahkan menjadikan jurumudi kapal Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, nautika itu apa sih Pak? Oke, untuk pelayaran jurusan nautika kapal niaga itu nanti setelah lulus dari pendidikan dicetak sebagai officer atau perwira di atas kapal, bukan jurumudi. Yaitu kita meluruskan jurumudi itu tidak punya ijazah pelaut. Jadi di Wisudakara ini karena kita ambil jurusan pelayaran, maka nanti ijazahnya adalah ijazah ahli nautika tingkat 4 yang diakui oleh IMO, International Maritime Organization. Jadi sertifikatnya ini diakui di dunia, bisa kerja di dalam maupun di luar negeri. Kemudian nautika atau ANT 4 ini nanti sebagai officer di atas kapal untuk jabatan itu setingkat kelas 4 bisa jadi nakoda bisa, tapi sesuai dengan grade atau sesuai dengan DWT dari kapal itu sendiri. Jadi untuk kapal untuk setingkat ANT 4 dia bisa jadi nakoda atau pemimpin kapal dengan DWT 500 sampai 1500 DWT, kurang lebih 30 meter dia jadi nakoda bisa. Akan tetapi perusahaan tetap melihat prestasi daripada perwira tersebut. Awalnya jadi mualim 3, mualim 2, mualim 1. Kalau prestasinya bagus bisa dipromosikan sebagai nakoda di atas kapal. Gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Bagus, gimana Pak kalau menurut teknik itu sendiri? Terima kasih Pak untuk ini. Teknika sendiri untuk jurusan di pelayaran teknika itu kita mempelajari untuk mesin-mesin kapal. Kita orang pasti mesin itu di mana sih? Nah, mesin itu di bawah deck, umpamanya di bawah. Nah, kita di bawah itu kita pelajari semua permesinan di atas kapal. Itu tidak cuma mesin satu. Jadi mesin induk itu nanti ada 2 tak, ada 4 tak. Terus nanti mesin pesawat bantu untuk membantu untuk pergerakan di mesin induknya. Jadi nanti bisa kayak generator, boiler, terus press generator, terus oil water separator dan pompa-pompa. Tapi di sini juga di jurusan teknika pelayaran sendiri tidak cuma dipelajari untuk teknik atau mesin, kita juga dibekali untuk pembengkelan atau contohnya untuk bubut, terus nanti welding atau las. Itu ada, kita dipelajari juga 3 model las asli, las listrik, sama las MIG. Terus ketiganya nanti kita juga di teknika pelayaran itu tidak cuma 2 itu tadi atau 3 tadi, kita juga diajari untuk kelistrikan, tegangan rendah sama tegangan tinggi, sama juga nanti ditambahin lagi untuk sistem hidrolik atau otomasi. Jadi di sini di Wisudakara sendiri insya Allah semua akan dipelajari. Nah, tujuan dari SMK Wisudakara dibuka pelayaran, khususnya di teknika pelayaran, kita siap untuk di atas kapal.
tidak cuma untuk tadi maintenance atau perbaikan, tapi juga siap untuk memperbaiki. Jadi kalau mungkin di masyarakat teknik itu apa sih? Kan cuma mesin aja, enggak. Di sini diajari semuanya, dari mesin diesel 4 tak 2 tak, terus mesin pesawat bantu, kelistrikan, mesin bengkel, terus sampai otomasi. Jadi kita insya Allah dasar semua bisa. Terima kasih. Baik Pak. Kembali lagi kepada Bapak Fahrudin. Pak, di SMK Wisata Raya Kudus kan dibangun di Kudus Pak. Ya. Itu kan nggak ada yang namanya laut Pak. Ya. Kok bisa sih Pak ada angan-angan pemikiran tuh bikin kejurusan pelayaran di SMK Wisata Raya Kudus itu Pak? Gimana Pak? Itu kan pasti ada tujuannya Pak. Oke. Perjalanan SMK Wisata Raya Kudus ini dinamis sekali. Jadi kalau kita meruntut dari periode tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, dan tahun 2000-an, ternyata terjadi perkembangan-perkembangan dari sisi kebutuhan tenaga kerja yang kadang di luar pikiran kita. Tahun 2014 pada saat Pak Jokowi sebagai presiden periode pertama, beliau mencanangkan satu program yang luar biasa sekali, namanya program tol laut. Kita semua sadar bahwasanya Indonesia memang negara kepulauan, ada puluhan ribu pulau di Indonesia, bahkan 2/3 wilayah Indonesia itu kan perairan. Dan kita sadar bahwasanya kebutuhan akan transportasi di laut luar biasa sekali. Apalagi begitu Pak Jokowi mencanangkan program tol laut, ada penambahan kapal yang dalam jumlah luar biasa banyak. Ini ada peluang yang harus kita tangkap. Dengan penambahan unit kapal otomatis nanti dibutuhkan banyak kru, dibutuhkan banyak tenaga. Ya disitulah peluang kita untuk bisa ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi dalam menguatkan Indonesia, terutama di jalur tol laut. Sehingga tahun 2014 pas kebetulan kita juga ada support dari pihak ketiga yang siap mensupport semua kebutuhan terkait dengan pengembangan di kompetensi kalian tersebut. Akhirnya ya udah, kenapa tidak kita buka jurusan untuk maritiman, khususnya untuk yang jalur kapal niaga. Ada satu paradigma yang sebenarnya keliru. Ada paradigma yang menurut saya tidak pas. Orang mengatakan tidak punya laut kok buka jurusan kelautan. Ya sebenarnya tidak ada hubungannya. Mau ada laut ataupun tidak, dimanapun bisa kita membuka kompetensi kalian kelautan untuk di SMK. Kenapa? Karena kegiatan praktek itu tidak harus di laut terus. Gak mungkin lah kita praktek setiap hari di laut. Tidak, karena apa? Banyak kegiatan praktek, banyak pelajaran, banyak materi yang bisa dipelajari tanpa harus kita di laut. Bahkan kita belajar untuk mengemudikan kapal pun tidak harus di laut. Kenapa? Karena kita bisa memindahkan laut itu ke dalam ruangan. Dalam bentuk apa? Simulator. Nyatanya kita punya. Jadi kita yang tidak punya laut, tapi kita bisa memindahkan laut manapun ke ruangan itu di dalam simulator. Inilah sehingga ada orang mengatakan, Pak, tidak punya laut kok buka SMK kelautan. Ya tidak ada masalah, karena kita bisa menciptakan laut manapun di dalam ruangan itu. Jadi ini adalah satu tantangan. Kompetensi kalian nautika kapal niaga yang kita buka, kompetensi kalian teknik kapal niaga yang kita buka, memiliki satu prospek yang menurut kami luar biasa sekali. Perjalanan 2014 kita mulai buka sampai dengan tahun ini 2020 sudah angkatan ke-6 ya. Satu angkatan kita yang pertama dulu jumlahnya 60 di awal kegiatan pendidikan, kemudian selesai SMK melanjutkan kegiatan untuk pengambilan sertifikat keahlian pelaut, diawali dengan praktek berlayar 1 tahun, kemudian turun melanjutkan kegiatan pasca praktek layar dengan beberapa kegiatan ujian yang dilakukan. Alhamdulillah
Desember kemarin kita sudah bisa mencetak pelaut angkatan pertama kita sejumlah 38. Ini satu perjalanan yang menurut kami luar biasa sekali. Kita buktikan bahwasanya anggapan tidak punya laut kok buka jurusan kelautan, ya tidak ada masalah, karena memang secara prinsip tidak terlalu berhubungan, ya. Jadi ini di masyarakat harus mulai kita sepahamkan bahwasanya tidak benar kalau tidak punya laut terus tidak buka jurusan kelautan, atau kalau tidak punya laut buka jurusan kelautan kemudian tidak akan berkembang. Tidak benar seperti itu. Nyatanya SMK Arjuna Kebus bisa 6 tahun berhasil menghasilkan 38 pelaut angkatan pertama, dan sekarang sebagian besar dari mereka sudah berpartisipasi, sudah bekerja di industri pelayaran, sudah ikut berlayar dengan beberapa kapal yang ada di perusahaan di Indonesia. Ini jadi sekali lagi mari kita sepakat tidak ada hubungannya kepemilikan laut dengan pembukaan jurusan kelautan, karena siapapun bisa, yang penting siap memenuhi semua kebutuhan terkait dengan penyediaan sarana prasarana pembelajarannya. Itu Pak. Baik Bapak. Oke sahabat jurnalista, sebelum wawancara kita lanjutkan, kita break dulu ya.